Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sugiani akan menyampaikan terkait dengan tugas 1.1A8 tentang koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya pelajari beberapa pekan ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga mereka dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal sebagai individu dan anggota masyarakat. Pemikiran KHD juga mencakup konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning. Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak hanya memuat pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kepribadian siswa secara holistik. Oleh karena itu, pendidikan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu Ing Ngarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Penjabaran dari filosofi ini adalah Ing Ngarsa Suntulodo. Filosofi ini mengajarkan bahwa guru harus menjadi contoh yang baik dalam segala hal, termasuk dalam moralitas, etika, dan perilaku. Guru yang menjadi teladan akan memberikan inspirasi kepada siswa untuk mengikuti jejaknya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberikan dampak yang baik dalam pembentukan karakter siswa. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso di sini adalah mengajarkan bahwa penting bagi seorang pendidik untuk mampu membangkitkan semangat siswa saat mereka mulai lelah dalam proses belajar. Dengan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada siswa, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus, gigih, dan bersemangat dalam mengajar prestasi akademik serta menghadapi tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Adapun filosofi yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Filosofi ini mengajarkan bahwa seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan, tetapi juga harus memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Guru yang baik adalah yang memberikan arahan yang benar dan menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan itu adalah menuntun. Konsep menuntun ini mengandung makna mendampingi, membimbing, dan memberi arahan kepada individu untuk mencapai potensi tertingginya. Dalam konteks sosial budaya, perwujudan dan menuntut menjadi refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang dijunjung tinggi. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan haruslah memperhatikan konteks sosial budaya masyarakatnya. Menuntun dalam hal ini bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai norma dan budaya lokal yang dapat dijadikan untuk penguasa hidup masyarakat. Anak memiliki hak yang berbeda, yaitu anak itu memiliki kodrat, anak adalah merdeka. Anak memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kecenderungan alaminya tanpa tekanan atau pembatasan yang berlebihan dari pihak orang dewasa. Pemikiran ini juga mengandung pesan penting bahwa anak bukanlah objek yang harus diprogram, tetapi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memahami kodrat anak adalah merdeka, Ki Hajar Dewantara mendorong terciptanya lingkungan belajar yang mendukung inklusif dan memberdayakan bagi setiap anak untuk mencapai potensinya secara optimal. Sedangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap zaman memiliki karakteristik dan tuntutan tersendiri yang mempengaruhi proses pembelajaran. Konsep kodrat zaman menegaskan bahwa pendidikan juga responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Begitu juga dengan konsep kodrat alam, menunjukkan bahwa pendidikan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip alami
yang mengakui keunikan dan keberagaman individu serta lingkungan sekitarnya. Ini mengimplikasikan bahwa pendidikan haruslah relevan dengan realitas sosial, budaya, dan alam setempat agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan pada pemikiran kodrat alam dan kodrat zaman akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis bagi siswa untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Proses pembelajaran yang mencerminkan konteks lokal sosial budaya. Ini juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks lokal sosial budaya merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan budaya setempat, mengadakan kegiatan atau proyek yang menekankan pada kearifan lokal dan melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran. Beberapa hal yang saya lakukan dalam mewujudkan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dalam konteks lokal sosial budaya di kelas, antara lain meliputi 1. Penggunaan bahasa dan budaya lokal dalam pembelajaran. Sebulan sekali setiap Sabtu di Sabtu pekan pertama, seperti menggunakan baju adat daerah atau permainan serta cerita rakyat sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis permainan atau simulasi yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan mengajarkan kerjasama serta keterampilan sosial kepada siswa. Yang ketiga, memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni atau karya-karya budaya, seperti seni lukis, tarian, atau karya sastra dalam kegiatan tengah semester. Berikutnya, melibatkan tokoh budaya sebagai narasumber dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar secara langsung dari narasumber yang otoritatif dan relevan. Sebelum mempelajari modul 1.1, beberapa hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Saya hanya fokus pada bagaimana cara segera menuntaskan tujuan atau materi pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang saya dapatkan dari internet. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran menurut saya bila anak diam dan tidak ramai, baik itu saat saya menyampaikan materi ataupun saat saya meninggalkan kelas karena adanya tugas luar. Yang ketiga, metode yang efektif di semua pembelajaran adalah ceramah dan tanya jawab. Karena anak belum banyak pengetahuan sehingga guru yang perlu aktif mentransfer pengetahuan. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya jadi merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun dan mengarahkan potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga mereka dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal sebagai individu dan anggota masyarakat. Proses menuntun ini bertujuan untuk membantu anak mengembangkan kekuatan alaminya, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat potensi yang dimilikinya. Pendidikan dalam konteks ini lebih memihak kepada kepentingan dan perkembangan anak. Anak bukanlah sebuah kanvas kosong yang bisa diatur sesuai keinginan orang dewasa, melainkan mereka lahir dengan potensi alami yang perlu dipahami dan dibimbing secara bijaksana. Berdasarkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka saya perlu mengubah pemikiran mengenai konsep pendidikan antara lain. 1. Saya harus lebih fleksibel dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Mereka perlu mampu menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran agar relevan dengan zaman dan mampu merangsang minat serta motivasi belajar siswa. Jadi, yang saya dapatkan dari internet perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Berikutnya, saya perlu mengubah cara pandang mereka terhadap siswa sebagai individu yang memiliki kekuatan alami yang perlu dipahami dan dibimbing. Ini berarti menghargai setiap siswa sebagai individu yang unik dan mengakui potensi serta kebutuhan mereka secara individual. Saya perlu mengubah pendekatan pembelajaran dari model yang berpusat pada guru menjadi model yang berpusat pada siswa.
Saya perlu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka sendiri, sambil memberikan bimbingan yang tepat. Hal-hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Menggunakan pendekatan sistem Among, yaitu mengutamakan menuntun daripada menuntut. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan melibatkan partisipasi aktif dari siswa, seperti memasukkan unsur permainan ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menghargai nilai-nilai lokal dan budaya yang ada di sekitar. Dan yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan realitas tempat peserta didik. Nah, ini sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman, sesuai dengan kodrat zaman. Yang kelima, mengimplementasikan prinsip merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan moral siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, dari yang saya pelajari itu, yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pembelajaran yang menekankan aspek moral dan karakter, serta menggunakan pendekatan bimbingan yang memahami kodrat alam dan dinamika zaman menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan. Karena pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Semua upaya ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pendidikan, menciptakan generasi yang berkualitas dan berkontribusi, serta bagi kemajuan bangsa. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait tugas 1.1A8 terkait dengan koneksi antar materi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.